Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga selalu atau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, yang pada intinya semua nikmat, seluruh nikmat tidak akan pernah kita atau tidak akan pernah bisa kita hitung. Walaupun dengan mesin atau kalkulator yang canggih pun tidak akan pernah bisa dihitung oleh kita semua. Saking apa? Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Maka kita sepatutnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan susah maupun senang. Ikhwani fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan memberikan kesehatan dohir dan batin, memberikan kekuatan iman, kemudian memberikan kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita mengalami masalah-masalah, baik itu masalah dunia, masalah akhirat, dan masalah yang lainnya. Maka seringkali juga kita lupa ketika ada masalah kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah kita merengek kepada makhluk, merengek kepada kepada manusia. Nah, itu adalah sesuatu hal yang salah, sangat salah sekali. Bukan berarti kita meninggalkan meminta pertolongan kepada makhluk, akan tetapi yang pertama kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, bertawakal, kemudian ikhtiar, ya, atau meminta tolong kepada makhluk itu sebagian dari ikhtiar. Akan tetapi kita seyogianya berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, kemudian bersabar. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membacakan satu hadis tentang mengenai sholat sunnah, dan fadilahnya. Yang mana sholat sunnah ini adalah sesuatu hal yang memang penting bagi kita semua. Karena apa? Karena jikalau kita tidak melaksanakan sholat sunnah, maka kita tidak bisa menyempurnakan sholat fardu kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Auf al-Aslami qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menghampiri kita semua. Faqala, kemudian dia bersabda, man kanat lahu hajatun, barang siapa yang mempunyai hajat, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, au ila ahadin, atau kepada seseorang, kepada manusia, min khalqihi, dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, faliyatawaddo, maka berwudulah. Ya, jangan langsung kita meminta ke makhluk atau meminta ke siapa itu, bebas ya, minta ke kerabat atau siapa. Yang pertama, faliyatawaddo, berwudu. Ya, seseorang itu berwudu dengan sempurna, jangan asal-asalan. Kemudian wal yusolli, kemudian dia sholat. Kemudian mengerjakan sholat sebanyak berapa rakaat? Rakaataini, sebanyak 2 rakaat. Summal yaqul, kemudian dia berkata, ya, atau bisa jadi berdoa,
La ilaha illallah. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-halimul karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Al-Karim yang maha mulia, Al-Halim yang maha lembut. Subhanallah rabbil arsyil azim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Mujibati rahmatik. Mujibati rahmatik. Wa azaima magfiratik. Wa azaima magfiratik. Wal ghanimata min kulli birrin. Wal ghanimata min kulli birrin. Wassalamata min kulli ithmin. Wassalamata min kulli ismin. As'aluka alla tada'li dhanban. As'aluka alla tada'li dhanban. As'aluka alla tada'li dhanban illa ghafartah. Wala hamman illa farajtah. Wala hajatan hiya laka ridhan. Wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha li thumma yas'alullaha min amri dunya wal akhirah. Thumma yas'alullaha min amri dunya wal akhirah. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala amri dunya, urusan dunia, perkara dunia, wal akhirati, dan urusan akhirat. Masya'a, apa yang ia kehendaki. Maksudnya bebas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yuqaddaru, karena soalnya Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan atau sesuatu itu akan ditakdirkan bagi kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ulang lagi, ketika kita mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan, ya, mempunyai kebutuhan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, seseorang atau orang lain, kerabat kita, teman kita, min khalqihi falyatawaddo, yang pertama wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, bisa dikatakan ini adalah sholat hajat, ya. Sholat hajat 2 rakaat, kemudian membacakan doa yang tadi yang saya bacakan. Nah, insya Allah ketika kita sering melaksanakan atau mengamalkan doa tersebut, ya, doa tersebut dari baginda Nabi Muhammad SAW setelah sholat hajat itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalannya, ya, baik itu perkara dunia, baik itu perkara akhirat, dan apa saja semua yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari 2 perkara yang tadi, dunia dan akhirat tadi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan bagi kita semua, mengijabah doa-doa kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan ini tidak luput dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menerima wudu kita, menerima sholat kita, karena kita mengerjakan secara ikhlas, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bisa kita manfaatkan, kemudian semoga kita bisa istiqomah untuk mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan atau kekuatan untuk mengamalkan amalan yang tadi yang telah dijelaskan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Allah billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.